pidana. Ada bentuk-bentuk mekanisme keadilan yang lain selain pemidanaan. Yang ketiga, nesesitas, yaitu asas tingkat keperluannya. Pembatasan itu diperlukan atau tidak? Kalau tidak diperlukan, ya jangan. Kalau enggak juga tidak ada ruang demokratis, ya, tidak ada interaksi antara masyarakat satu dengan yang lain. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya. Untuk belajar lebih lanjut silakan scan barcode atau lihat di website Komnas HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nike. Ini adik-adik semuanya kan sudah ada 3 narasumber yang sudah memberikan paparan, memberikan insight ya kepada adik-adik semuanya. Dan saya buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Silahkan sebutkan nama dan fakultasnya ya. Ini 1 dari sisi kiri banyak ya. 2, kemudian tengah 1. Oke deh 4 dan sisi kanan 2 ya. Silahkan dari sisi kiri dulu 2 orang siapa? Nama dan fakultasnya. Siapa yuk? Oke. Nama, fakultas, keras. Aku Niki boleh Mbak? Ditujukan kepada siapa ya narasumber yang akan ditanyakan, kalau Bu Anika atau Pak Yusdianto, Pak Gatot. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Taufikur Rahman dari Fakultas Teknik Universitas Lampung. Baik, saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber, yaitu yang pertama masalah privasi data. Itu pada masa pemilihan umum kemarin banyak warga dimintai fotokopi KTP oleh oknum tim ses dan ataupun caleg dengan iming-iming dimudahkan mencari pekerjaan, bantuan sosial ataupun sembako murah, dan bahkan ada yang memberikan sembako dengan percuma. Efeknya sebagian warga yang dimintai KTP didaftarkan dan otomatis menjadi anggota partai, mengakibatkan tidak bisanya mendaftar KPPS ataupun CPNS dan lembaga netral lainnya. Pertanyaan saya, apakah oknum tersebut bisa dikategorikan pelanggaran HAM dan dapat dipidanakan karena merugikan masyarakat akan ketidaktahuannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan dulu ya. 1 penanya lagi dari sisi kiri saya. Ya, silakan. Terus, baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Jerihim, saya dari Fakultas FKIP dari Program Studi Pendidikan Jasmani. Baik, untuk kebebasan berpendapat kan banyak dari masyarakat kecil ataupun mahasiswa juga yang berpendapat atau memberi ekspresinya dengan cara yang sopan ataupun sebaliknya yang disebutkan Bapak tadi atau barbar gitu. Dimana sikap di orang ini terkadang memiliki kontroversi yang terjadi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap dari pejabat yang dikritisi oleh oknum tersebut dengan cara barbar ataupun yang tidak disukai oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Iya. Tadi namanya siapa Mas? Muhammad Ridho Jerihim. Ridho. Ya, yang di tengah tadi siapa ya yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin
Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Tri Rizky Handayani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara melindungi hak kebebasan berpendapat dalam lingkungan digital? Tidak, itu saja. Tampung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Priadi dari Fakultas Keguruan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Sebelumnya izin bertanya buat tiga narasumber, Bapak dan Ibu, bagaimana sih peran Komnas HAM dalam mendukung korban pelanggaran HAM dan memastikan keadilan serta perdamaian bagi mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sudah ada 4. Kemudian saya persilahkan kepada Bapak Ibu dari narasumber yang ada di depan. Saya mungkin dari Pak Yusdiantoro dulu, kemudian Pak Gatot, kemudian Bu Amida ya Bu ya. Silakan. Yang pertama tadi pertanyaannya masalah privasi data saat pemilu. Ketika ada warga yang dimintai data oleh tim ses dan diiming-imingi untuk dapat kerja, kemudian dia otomatis jadi anggota partai dan akhirnya tidak bisa mendaftar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap tadi yang tentang kebebasan berekspresi ya, bagaimana sikap untuk mengkritisi terhadap pejabat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melindungi kebebasan berekspresi dalam dunia digital. Dan yang ketiga adalah dari tadi ya Mas ya, Mas Fajar. Bagaimana Komnas HAM melakukan perlindungan ya. Baik, silakan Bapak Yusdiantoro. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, yang pertama terkait dengan data pribadi yang disalahgunakan. Ini tadi saya sudah menyampaikan di depan di awal kepada teman-teman semua, khususnya kepada mahasiswa, jangan secara gampang dan secara mudah itu mempublikasikan data pribadi, baik dia KTP ataupun data yang lainnya. Apalagi sekarang kan sedang hangat-hangatnya pinjol. Tahu pinjol? Ini saya lihat ini ada beberapa wajah yang suka pinjol ini. Pengguna pinjol atau kata Mbak tadi itu supay letter. Ya. Pengguna uang elektronik, uang digital. Ini tolong teman-teman sini wajah-wajahnya kayaknya dekat sama itu kayaknya. Ya, wajah-wajahnya, tapi apakah itu benar atau tidak, mudah-mudahan tidak. Apalagi kan ekspos terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan ini Lampung ya, teman-teman semua. Di Lampung OJK mengatakan dana pinjaman online yang dilakukan oleh mahasiswa itu kurang lebih hampir 50 miliar sekarang. Saya nggak tahu nih apakah yang di sini terlibat atau tidak, saya nggak tahu nih. Ya. Jadi baik-baik semua ya. Itu kemarin rilis yang kemarin sampaikan. Ternyata bukan hanya kampus yang ada di Jawa, ternyata kampus yang ada di Lampung juga banyak juga peminat peminjaman online pinjol. Nah itu saya mewanti-wanti jangan sampai pacarnya digadaikan ya, atau dijadikan jaminan online, atau tetangga kontrak kosnya dijadikan jaminan online. Ini tolong jadi perhatian. Nah, sekali lagi saya tegaskan, tolong teman-teman semua jangan mudah atau gampang untuk menyebarkan data pribadi. Tolong itu dijaga privasinya. Kemudian kalau misalkan ada pihak, ini banyak teman-teman yang menitipkan data pribadi kepada teman. Ini tolong nih, apalagi teman-teman laki-laki ini sekarang salah satu yang tertangkap ya, bukan tertangkap, salah satu yang di-insight lalu kemudian di highlight itu adalah teman-teman yang sekarang ini, khususnya yang laki-laki ya, atau perempuan, itu terlibat di judi online. Nah, jangan sampai data pribadi teman-teman itu digadaikan di judi online kan gitu ya.
Itu salah satu jaminan sehingga mendorong pinjaman online. Ini banyak beberapa yang kita ketahui di Fakultas Hukum itu mahasiswa yang terjerat di pinjaman di judi online. Ini karena akibat dari pengaruh perkembangan teknologi digital. Kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa kemudian ada pihak yang menyalahgunakan itu dipidanakan? Bisa. Jawabannya bisa. Karena tanpa seizin atau tanpa diketahui lalu kemudian data kita disalahgunakan, ini kalau dalam konteks politik itu bukan hanya sekali, itu sudah terjadi berulang kali, terutama yang untuk dukungan pencalonan, pencalekan dan seterusnya, atau untuk memenuhi kuota partai politik, itu juga banyak. Dan ini kalau teman-teman bertanya apakah bisa dipidanakan, bisa, karena niat kita kan bukan untuk dipergunakan, hanya misalkan niatnya sebagai KTP itu sebagai untuk identitas kita saja, yang niatnya untuk A tapi disalahgunakan untuk A, B, untuk B, C, D. Ini kebanyakan sekarang kan pemerintah juga demen nih sekarang bantuan sosial, bansos, ya. Salah satu bansos itu kan harus melampirkan KTP. Ini jangan teman-teman di sini salah satu penerima bansos. Bansos yang itu datanya untuk orang lain, tapi anda ditulis sebagai penerima, tapi yang menerima orang lain akibat data yang dipergunakan oleh orang lain. Lalu kemudian data dukungan pinjaman untuk pegadaian itu banyak, data dukungan, data jaminan, temannya menjamin. Jadi ada yang pinjam di pegadaian, ini kebanyakan yang terjadi antara laki dan perempuan. Ini biasanya pacarnya yang pacarnya meminjam jaminannya KTP cowoknya. Nah, ini yang dikejar itu adalah orang tua laki-lakinya. Ya. Kemudian itu yang jawaban kedua. Kemudian yang jawaban yang kedua, bagaimana sifat pejabat? Saya kira memang kita semakin tadi saya menyimak tadi sampaikan Bu Ketua, semakin tua kita semakin belajar bagaimana kemudian kita kita ya semakin tua itu semakin belajar banyak terkait dengan bagaimana perjalanan. Artinya sikap pejabat pun perlu kita sampaikan. Sikapnya adalah pertama bagaimana mendengarkan. Anak-anak ini kalau bicara dengarkan saja. Sama kita dengan anak sama orang tua. Kalau orang tua lagi ngoceh itu dengerin dulu. Kalau anak lagi ngoceh juga dengerin juga. Ini kadang-kadang anak nggak boleh ngomong, langsung diculik aja sama orang tua. Kami ini kata dia, culik ini nggak boleh. Kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa sudah ngomong, kita punya kewajiban mendengar. Ya. Kita dengarkan, lalu kemudian kita tulis, kita catat, lalu kalau bisa kita penuhi. Kalau nggak bisa ya kita aja. Ya kalau bisa dipenuhi ya, kalau nggak bisa jangan marah. Ini kan kebanyakan nggak dipenuhi langsung marah, ngambek, kan? Besok nggak kuliah lagi, kan kabur, kadang-kadang gitu. Ini banyak mahasiswa di kelas itu kalau sedang protes, ya kita dengarkan besok nggak kuliah lagi. Dia bilang dosen itu jahat, gitu. Enak betul nulis di media sosial. Dosen mata kuliah itu jahat. Nah, akhirnya yang lain tahu. Akhirnya yang di luar juga, kok bapak ditulis sama dosen sama mahasiswa itu jahat pak? Ya, gimana nggak jahat? Orang dia kemarin mungkin karena ada masalah kali, masalah buntu di rumah. Ini kan kebanyakan teman-teman mahasiswa ini kan buntunya berkepanjangan, yang disalahin dosennya kampus. Ini contoh ya, jangan berarti saya sedang curcol tidak. Nih, tugas yang pertama kita adalah mendengarkan, mencatat dan memenuhi. Apa yang bisa kita penuhi, kita penuhi. Kalau nggak bisa, maka kita harus sampaikan. Lalu kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan bagaimana melindungi melindungi di dunia digital. Sekali lagi teman-teman semua, kita harus santun menggunakan media digital. Media digital ini selain dia memberikan keuntungan, tapi juga dia memberikan ancaman. Nah ini maka teman-teman semua harus pandai-pandai menggunakan media digital, terutama media yang sekarang ini kan trennya ke depan akan sangat banyak, apalagi di COVID. Ini teman-teman kan dulu di COVID kan sekolah SMA itu rata-rata COVID ya, SMA. Nah, belajar di COVID itu kan
ancamannya banyak dunia digital. Dari yang semula kita tidak menggunakan media digital, lalu kemudian kita intens menggunakan dunia digital. Jadi di dunia digital itu tidak hanya memberikan hal yang positif, tapi juga banyak ancaman yang negatif, terutama misalkan terkait dengan tadi pinjaman online secara gampang dan mudah, secara sederhana. Kemudian yang kedua misalkan tentang terkait dengan pornografi secara online, itu juga banyak. Ini apalagi teman-teman perempuan laki-laki kan ini banyak penyuka TikTokan ya, TikTokan kan ya. Ini kadang-kadang vulgar TikTokannya. Dari mulai alam terbuka sampai alam tertutup di bawahnya semua ke sana. Nah ini itu harus secara positif ya menggunakan media digital tersebut. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana melindunginya, kita harus pandai dan kita harus tanya dan harus lebih positif menggunakan. Saya salah satu yang kurang semangat ya, kurang meminati media sosial. Jadi sebetulnya media sosial itu ada dua fungsinya. Pertama mengabarkan berita kebahagiaan atau mengabarkan berita kematian. Kalau yang berita-berita lainnya saya kira tidak pantas juga kita sampaikan. Tapi yang banyak teman-teman yang punya passion atau punya ini sendiri ya. Jadi menggunakan media digital sebagai media promosi juga ada. Malah sekarang penggiat sosial itu menggunakan media digital sebagai base income profit. Biasanya begitu. Itu sekarang sudah mulai berkembang ke sana dan mudah-mudahan teman-teman itu bisa sudah mulai berpikir ke sana. Kemudian yang keempat ya, terkait dengan peran Komnas. Nah, terkait dengan apakah terkait dengan masalah-masalah. Saya kira kita punya tugas semua untuk mengawal ya, lalu kemudian memastikan, lalu kemudian mengawasi dan mengingatkan kepada para pihak, terutama pemerintah, lalu kemudian korporasi. Apalagi sekarang ini kan kejahatan ataupun pelanggaran itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi banyak dilakukan oleh para korporasi. Korporasi salah satunya ikut serta terlibat. Misalkan terkait dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi itu banyak dilakukan oleh korporasi. Tanggung jawab korporasi terhadap pemulihan lingkungan yang saya kira ini banyak yang harus kita tanyakan ya, tugas-tugas. Misalkan illegal fishing, ini juga banyak kerusakan di laut yang dilakukan oleh para pihak, ini juga banyak. Kemudian illegal logging itu juga banyak tuh. Di Lampung ini kan salah satu cakupan lahan paling bagus. Salah satu kita kan punya 2 taman nasional, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sama Taman Nasional Waikambas. Dan Waikambas itu sebagai pusat renovasi badak se-Indonesia. Nah, bayangkan kalau Waikambas itu kemudian dirusak lingkungannya oleh para pihak yang kita anggap mengeksploitasi dan eksplorasi hutan kawasan. Lalu kemudian Taman Nasional Waikambas itu sekarang kan ada harimau tuh di Waikambas itu. Saya kira mengapa harimau itu kemudian keluar dari hutan itu karena di dalam sudah tidak punya hutan, maka dia pindah ke luar. Akibat dari apa? Makanannya sudah tidak ada di dalam, maka dia pindah makanannya ke penduduk. Jadi saya kira kita juga tidak bisa marah sama harimau terkait dengan hal itu. Nah ini teman-teman semua terkait dengan bagaimana peran serta Komnas. Ini kita harapkan Komnas mampu untuk sebagai sebagai wadah ya, sebagai lembaga negara yang punya peran serta penuh untuk memastikan bagaimana hak warga negara itu bisa dijamin, kemudian diberikan dipenuhi ya, diberikan pemenuhan haknya, dan kita berharap adanya Komnas HAM itu bisa memfasilitasi dan memperjuangkan terkait dengan hak-hak warga negara ya yang dilanggar ataupun yang dibiarkan oleh negara. Saya kira itu secara simpel dan singkat. Dan terakhir saya tegaskan, kita di Fakultas Hukum ya itu selalu mengingatkan kepada mahasiswa, apalagi itu sudah menjadi masuk dalam kurikulum terkait dengan pembelajaran hukum. Mudah-mudahan dengan adanya materi dan mata kuliah HAM itu menjadi ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk mahasiswa.
Saya kira itu saja dari saya. Saya Ibu Abdul Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot ada ini Pak review. Ya, ini enaknya yang kedua, jadi melengkapi aja. Ya, saya hanya menambahkan saja, tapi sebenarnya yang sudah disampaikan adalah betul gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, itu pidana. Karena memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 soal data pribadi itu. Jadi tidak boleh orang lain menggunakan data orang lain untuk kepentingan dirinya, kelompok atau golongan. Jadi kalau dia melakukan hal tersebut, itu tentunya sudah melanggar ketentuan dan dapat dipidanakan. Nah, yang kedua, masih berkaitan dengan hal ini, apakah ini kemudian pertanyaannya melanggar HAM? Ya melanggar HAM, karena dampak daripada apa yang dilakukan tersebut, kemudian orang kehilangan hak konstitusionalnya, tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih. Nah, itu pelanggaran. Nah, kalau bisa dilaporkan ke Komnas HAM. Nanti kaitannya dengan pidananya seperti apa? Jadi kalau kasusnya itu menyambung, artinya bahwa ada proses pelaporan di Komnas HAM berkaitan dengan data pribadi dan juga hilangnya hak konstitusional itu, hak untuk memilih ataupun dipilih, itu bisa memperberat pidananya. Jadi Komnas HAM ada mekanisme untuk amicus curiae. Nah, itu bisa dilakukan oleh Komnas HAM atas peristiwa yang terjadi dari penyalahgunaan data pribadi itu. Tapi Komnas HAM melihat dari dampaknya, kemudian apa yang kemudian menjadi efek orang kehilangan hak-haknya dan juga satu orang pula begitu. Karena korban itu bagi Komnas HAM bukan secara harus banyak, satu orang tetap korban pelanggaran HAM, jadi tetap harus ditangani secara baik. Nah, saya rasa itu melengkapi. Yang kedua, soal pejabat yang tidak anti kritik tadi, ya kalau sebetulnya kalau berkaitan dengan orang yang anti dikritik itu menjadi sebuah perilaku sebetulnya. Ya, tetapi kalau kemudian anti kritiknya melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi, nah itu yang menjadi persoalan. Saya mengambil contoh seperti ini. Ada seorang pimpinan kemudian dikritik bawahannya, kemudian dia melakukan intimidatif, yang pangkatnya ditunda tanpa keterangan yang jelas, kemudian pekerjaannya tidak diberikan atau memang kemudian diberhentikan secara tidak baik sesuai dengan prosedur. Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Nah, ini yang memang hal-hal seperti ini perlu kemudian kita mengingatkan kembali kepada para pimpinan bahwa kritik itu sebetulnya sesuatu yang baik sepanjang digunakan atau menggunakan cara-cara yang baik, gitu ya. Artinya ini juga menjadi kebebasan berekspresi. Apabila kritik itu bisa dilakukan secara baik, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik, walaupun kemudian prosesnya belum tentu semudah yang dibayangkan. Bisa saja tidak dilakukan penerimaan, namun pasti itu ada catatan baiknya untuk bisa dilakukan perubahan. Nah, yang ketiga soal media digital tadi ya, soal kebebasan pelanggaran terhadap penggunaan media digital. Ya, tadi itu sebetulnya sudah disampaikan. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu, gitu kan? Tidak bersuara, tapi dia bisa tulis apa saja di media sosial yang ada atau di apa saja yang bisa dia lakukan terkait dengan hal ini. Nah, artinya bahwa kalau penggunaan media digital ini tidak bijak, kita juga yang mengundang sebetulnya